Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang tekanan atau cekaman air dan pertumbuhan tanaman. Kelompok kami terdiri dari saya, Gunawan, NIM 134190072, Muhammad Irsyad Abdullah, NIM 134190080, Farizal Irawan, NIM 134190085, Salsabila Alam Istiqomah, NIM 134190089, dan Anissa Nur Hasanah, NIM 134190091. Penyebab tekanan atau cekaman air pada tanaman. Yang pertama adalah ketinggalan penyerapan. Penyerapan dikendalikan oleh laju kehilangan air, tingkat dan efisiensi sistem akar, dan potensi air dan konduktivitas hidrolik tanah. Sedangkan laju transpirasi dikendalikan oleh luas dan struktur daun, pembukaan stomata, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecuraman gradien tekanan uap tumbuhan ke udara. Kemudian yang kedua, transpirasi melawan penyerapan. Kehilangan air oleh transpirasi adalah penyebab utama defisit air tanaman. Perkembangan cekaman air siang hari ditunjukkan oleh fakta bahwa pada tanaman lebih sering tumbuh malam hari dibanding siang hari. Yang ketiga, air, tanah, dan pertumbuhan tanaman. Secara umum terjadi penurunan pertumbuhan dengan penurunan air tanah. Misalnya yaitu menghubungkan pertumbuhan jagung dengan kadar air tanah di bawah perkiraan titik layu. Dalam hal tersebut akan terjadi pengurangan berat kering tanaman jagung yang mengalami tekanan air tanah dalam beberapa hari yang cukup parah sehingga menyebabkan hilangnya tuber. Yang keempat yaitu ketersediaan relatif air tanah. Secara umum disepakati bahwa dengan berkurangnya kandungan tanah, air semakin berkurang ketersediaannya, dan tidak ada titik pasti di mana air menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Bagaimana tekanan atau cekaman air berkembang? Nah, sebagian besar kerusakan tanaman disebabkan oleh cekaman air yang telah berkembang selama beberapa hari karena berkurangnya pasokan air tanah. Cekaman air tanaman atau defisit air berkembang ketika kehilangan air melebihi penyerapan air. Yang pertama, perkembangan stres yang progresif. Siklus harian dalam tekanan air dikendalikan terutama oleh laju transpirasi. Tetapi, penurunan jangka panjang dalam potensi air tanaman dan nilai terkait dikendalikan terutama oleh potensi air tanah dan konduktivitas air tanah. Di tanah dekat kapasitas lapang, konduktivitas hidrolik relatif tinggi. Dan meskipun mungkin ada beberapa kelambanan dalam pasokan air ke akar pada tengah hari, hanya kemiringan kecil dalam potensi air yang akan mempertahankan aliran air yang cukup ke tanaman dengan baik. Yang kedua, variasi kadar air. Terdapat berbagai variasi kadar air di berbagai bagian tanaman maupun di antara tanaman dari spesies dan tahapan perkembangan yang berbeda. Getah memiliki kandungan air yang lebih tinggi daripada inti kayu di sebagian besar spesies, meskipun pengecualian untuk ini ditemukan. Menurut Stewart, pada bukunya yang ditulis pada tahun 1967, rata-rata kandungan air untuk gubal jenis ring porus, diffus porus, dan non-porus karena persentase berat keringnya masing-masing kurang dari 75%, sekitar 100%, dan lebih besar dari 130%. Secara umum, setidaknya pada spesies daun, kadar air gubal mendekati maksimum pada saat terik matahari, menurun ke minimum pada akhir musim panas, dan meningkat pada akhir musim gugur dan awal musim dingin. Yang ketiga yaitu kompetisi internal untuk mendapatkan air. Faktor dasar yang mengendalikan pergerakan air di dalam tanaman adalah hilangnya air dari pucuk yang menghasilkan gradien penurunan potensi air dari akar ke daun. Namun, gradien ini dimodifikasi dengan banyak cara. Karena perbedaan paparan,
Berbagai bagian pucuk kehilangan air dengan laju yang berbeda dan mengembangkan berbagai tingkat defisit air dan potensi air. Ada juga persaingan aktif untuk air antara daun dan buah-buahan. Pembesaran berbagai jenis buah berkurang selama beberapa jam ketika transpirasi berlangsung cepat dan sering lebih cepat pada malam hari daripada pada siang hari. Selanjutnya, pengaruh tekanan air pada pertumbuhan tanaman. Pengaruh tekanan air pada pertumbuhan tanaman. Cekaman air mempengaruhi hampir semua aspek pertumbuhan tanaman. Cekaman air pada step kritis tertentu biasanya muncul pada saat organ reproduksi terbentuk dan terjadi penyerbukan dan pembuahan. Beberapa peneliti menyatakan bahwa efek kekeringan yang paling serius adalah dapat mengurangi fotosintesis melalui pengurangan luas daun, penutupan permukaan fotosintesis, dan produksi bahan kering. Dalam beberapa keadaan, tekanan air dapat meningkatkan kualitas produksi tanaman, meskipun itu mengurangi pertumbuhan vegetatif. Selanjutnya, ketahanan terhadap kekeringan. Pada dasarnya, tumbuhan tahan terhadap kekeringan baik karena protoplasmanya mampu menahan dehidrasi, cedera permanen, maupun karena memiliki sifat struktural atau fisiologis yang mengakibatkan penghindaran atau penundaan tingkat pengeringan yang mematikan. Parker tahun 1960 menjelaskan berbagai mekanisme yang berkontribusi terhadap ketahanan tanaman terhadap kekeringan. Yang pertama adalah toleransi pengeringan. Banyak lumut serta beberapa pakis dan tumbuhan berbiji memiliki protoplasma yang dapat mengalami dehidrasi hingga atau hampir mencapai kondisi kering udara tanpa dimatikan. Ada juga perbedaan toleransi dehidrasi di antara berbagai spesies rumput, semak, dan pohon dengan habitat yang tidak terlalu kering, perbedaan yang sangat penting di mana kelangsungan hidup lebih penting daripada hasil. Yang kedua, penghindaran pengeringan atau penundaan. Banyak dari tingkat ketahanan kekeringan yang agak kecil yang ditemukan di sebagian besar mesofita mungkin hasil dari karakteristik fisiologis atau morfologi yang mengakibatkan penghindaran atau penundaan tekanan air tanaman. Antara lain karena penyesuaian musim tumbuh, sistem akar yang luar biasa, dan pengendalian transpirasi. Kemudian yang ketiga, efisiensi penggunaan air. Efisiensi penggunaan air dalam hal satuan air yang digunakan per unit bahan kering yang diproduksi adalah penting, terutama jika persediaan air terbatas. Menurut Slatyer tahun 1964, efisiensi bervariasi dari 200 hingga 500 untuk tanaman berproduksi tinggi hingga 2000 atau lebih untuk lahan kering bervegetasi jarang. Secara umum, semakin tinggi hasil bahan kering, semakin tinggi efisiensinya. Karena produksi bahan kering meningkatkan lebih cepat kehilangan air. Oleh karena itu, efisiensi penggunaan air ditingkatkan dengan menggunakan varietas berakar dalam yang berproduksi tinggi dan ditanam pada kepadatan optimal dengan pemupukan yang memadai. Yang keempat, pengerasan. Tekanan air yang parah secara tiba-tiba menyebabkan lebih banyak cedera daripada perkembangan bertahap dalam jangka waktu yang lama. Tanaman yang terkena biji atau lebih periode tekanan air sedang dikatakan mengeras, karena mereka biasanya bertahan hidup dari kekeringan dengan cedera lebih sedikit daripada tanaman yang sebelumnya tidak mengalami tekanan. Pengukuran tekanan air tanaman. Pengukuran tekanan air tanaman. Ciri penting dalam hubungan air tanaman adalah tingkat cekaman keseimbangan air internal. Karena ini mengontrol kondisi proses fisiologis yang menentukan kuantitas dan kualitas pertumbuhan tanaman. Indikator tekanan air tanaman yang dapat diandalkan hanyalah pengukuran langsung yang dilakukan pada tanaman. Salah satu alasan kegagalan melakukan pengukuran rutin tekanan air tanah adalah ketidakpastian mengenai apa yang harus diukur. Oleh karena itu, karakteristik harus diukur yang paling berkaitan erat dengan proses fisiologis penting tanaman.
Yang pertama, metode kadar air pada dasar berat kering. Berdasarkan berat kering, bahan dikeringkan dalam oven pada suhu 85 derajat Celcius. Prosedur ini tidak memuaskan, terutama untuk daun yang seringkali menunjukkan peningkatan berat kering yang besar selama hidupnya. Fotosintesis, respirasi, dan translokasi menyebabkan perubahan terukur dalam jumlah zat terlarut dalam daun, dan karena itu menyebabkan perubahan berat daun diurnal. Yang kedua, metode kadar air pada dasar berat segar. Kadar air sering dinyatakan sebagai persentase berat segar, tetapi hal ini sangat tidak memuaskan karena fluktuasi kadar air yang luas. Selain itu, dasar bobot segar relatif tidak sensitif terhadap perubahan kecil pada kadar air. Pada berat kering, kadar air menurun memberikan indikasi perubahan yang lebih akurat daripada yang diberikan berdasarkan berat segar. Yang ketiga yaitu metode kadar air relatif. Pengukuran kadar air relatif atau defisit air membentuk metode yang tepat untuk mengikuti perubahan kadar air tanpa kesalahan yang disebabkan oleh perubahan berat kering. Sayangnya, defisit air tertentu atau kandungan air relatif tidak mewakili tingkat potensi air yang sama pada daun dari spesies atau umur yang berbeda, atau dari lingkungan yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah metode gravimetri. Metode gravimetri adalah metode tertua dengan membenamkan jaringan dalam larutan yang mencakup berbagai potensi osmotik dan menentukan potensi osmotik di mana ia tidak mendapatkan atau kehilangan air. Metode ini bekerja cukup baik pada jaringan berdinding tipis yang tidak mengandung vena besar. Metode gravimetri hanya cocok untuk jaringan yang relatif masif. Selanjutnya yaitu metode kesetimbangan. Pada metode kesetimbangan, jaringan tumbuhan kehilangan air ke larutan dengan potensi lebih rendah dan mendapatkan air dari larutan dengan potensi lebih tinggi, sehingga mudah untuk memperkirakan perkiraan potensi air. Metode yang keenam yaitu metode pewarnaan. Pada metode pewarnaan, daun dicelupkan ke dalam larutan uji. Kemudian jaringan dikeluarkan dari tabung dan diberi warna biru metilan atau oranye metil. Gagal jika telah terkonsentrasi oleh hilangnya air ke jaringan tanaman. Metode ekuilibrasi. Metode ekuilibrasi adalah menempatkan sampel jaringan yang telah ditimbang di atas larutan yang memiliki potensi osmotik dalam wadah kedap udara dan merendamnya dalam penangas air. Jika tidak terjadi perubahan berat, diasumsikan memiliki potensi yang sama. Yang ke-8, metode pesikrometer. Salah satu jenis pesikrometer yang ditemukan oleh Spener pada tahun 1951 dan dimodifikasi oleh Montait dan Owen pada tahun 1958 menggunakan efek Peltier untuk mengembangkan air pada termokopel. Ketika arus dimatikan, air yang terkondensasi mulai menguap, mendinginkan sambungan termokopel. Peningkatan suhu karena respirasi jaringan menyebabkan kesalahan signifikan. Termokopel sambungan basah dan kering terlarut secara osmotik aktif pada permukaan daun, menyebabkan pengukuran yang tidak akurat. Yang ke-9 adalah persamaan tekanan. Pucuk daun disegel dalam ruang bertekanan dengan permukaan potongan yang menonjol. Tunas diberi tekanan sampai getah silem muncul di permukaan potongan. Besarnya tekanan yang harus diberikan untuk memaksa air dari sel daun kembali ke silem dianggap sama dengan potensi air sel daun. Metode ruang tekanan pasti akan memberikan perkiraan pengukuran potensi air, tetapi variabilitasnya akan lebih besar daripada dengan psikometer termokopel.